Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Mayulandari dengan NIM 24012904000. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial budaya dengan tema korupsi. Dalam KBBI, korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain atau sekelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi korupsi. Klasifikasi korupsi itu ada dua macam, yaitu grand corruption sama petty corruption. Grand corruption yaitu penyalahgunaan di tingkat tertinggi yang menguntungkan sejumlah kecil individu sambil merugikan banyak orang, menyebabkan kerugian yang serius dan meluas baik bagi individu maupun masyarakat. Jadi intinya grand corruption itu sama saja seperti korupsi besar-besaran. Contohnya seperti korupsi Pertamina dan lain-lain. Kemudian selanjutnya petty corruption yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai publik dalam interaksi dengan warga yang sering membutuhkan layanan barang atau jasa di tempat-tempat seperti rumah sakit, sekolah, kantor polisi dan lain-lainnya. Jadi intinya petty corruption itu korupsi yang berskala kecil seperti uang damai ketika terkena tilang. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik korupsi. Antara lain yaitu korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang seperti penyuap yang diberi suap dan perantara. Kemudian korupsi umumnya bersifat rahasia dan tertutup. Kenapa rahasia dan tertutup? Karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang melanggar hukum dan tidak sah. Kemudian korupsi melibatkan individu-individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Mereka ini adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang dari dalam individu, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang dari luar individu. Faktor internal itu seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan, terus rendahnya tingkat gaji, kurangnya pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut, seperti mereka tidak mengetahui dampak ketika mereka melakukan korupsi tersebut. Kemudian warisan dari pemerintah kolonial. Jadi korupsi itu sudah menjadi tradisi turun-menurun di antara mereka. Kemudian selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar individu seperti aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi. Aspek ekonomi yaitu seperti pendapatan tidak mencukupi kebutuhan mereka dan mereka mengalami tekanan ekonomi, maka itu bisa menjadi penyebab mereka melakukan korupsi tersebut. Selanjutnya yaitu aspek politis. Aspek politis itu seperti ketika pemilihan umum terjadi suap menyuap. Yang terakhir adalah aspek organisasi, yaitu seperti pemimpin melakukan korupsi, maka bawahannya cenderung mengikuti contoh pemimpin tersebut, yaitu melakukan korupsi. Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi seperti kerugian ekonomi dan keuangan negara. Jadi di mana negara mengalami penurunan nilai kekayaan dan pendapatan akibat korupsi tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, seperti dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol atau jembatan malah dikorupsi. Kemudian penurunan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir, merusak politik, demokrasi, hukum, keamanan, dan lingkungan seperti suap penyuap dalam pemilu. Selanjutnya adalah solusi penyelesaian korupsi seperti pendidikan karakter dan anti korupsi. Jadi warga diberikan pendidikan tentang korupsi dan bagaimana cara menangani ketika terjadi di sekitar mereka atau dampak ketika melakukan korupsi tersebut. Kemudian pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan pencegahan. Jadi cara mencegah korupsi tersebut atau pemberantasan. Jadi koruptor itu diberi hukuman seadil-adilnya.
Yang terakhir adalah penguatan tata kelola pemerintah yang baik. Jadi mereka yang memegang pemerintahan harus mempunyai prinsip keadilan agar tata kelola pemerintah berjalan dengan baik. Selanjutnya membahas ayat Al-Quran yang melarang korupsi, yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, seperti korupsi, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kemudian terdapat juga hadis yang membahas tentang larangan korupsi, seperti hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Aswad bin Amir, haddatsana Abu Bakrin yakni Ibnu Ayyasin an Laisin an Abil Khattab an Abi Zur'ata an Saubana qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiya wal murtasi war raisa yakni alladhi yamsi bainahuma. Artinya, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Amir, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Ayyas dari Lais, dari Abu Al-Khattab, dari Abu Zur'ah, dari Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaranya. Jadi orang yang menyuap dan disuap dan perantaranya itu akan dilaknat di akhirat. Jadi kesimpulannya adalah korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat dan negara. Penyebabnya atau faktornya meliputi faktor internal dan faktor eksternal yang berdampak negatif kepada sektor ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Kemudian penanggulangannya membutuhkan penegakan hukum, pendidikan anti korupsi, dan tata kelola yang transparan. Dalam Islam, korupsi dilarang karena merusak amanah dan keadilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.